Bismillah. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu thumma amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa bikaramihi wa bijudihi kama jama'ana fi hadal masjid an yajma'ana kadhalika fi daris salam wa an yubayyida wujuhana wa wujuhakum yawma tabyadul wujuh wa taswaddul wujuh wa an yufaqihana fid din wa yu'allimana ilman nafi' wal 'amala salih innahu huwal jawadul karim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan wa tuqan wa fahman ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita membacakan kitab At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah ala Risalah I'tiqad Imam Asy-Syafi'i. Ta'liqat, penjelasan singkat pada kitab atau risalah tulisannya Al-Imam Asy-Syafi'i terkait akidah beliau yang diriwayatkan oleh kedua murid beliau, Abu Syuaib dan Abu Thawr. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, wala ukaffiru ahadan min ahli tauhid bi dhanbin wa in 'amila al-kaba'ir wa akiluhum ila Allah azza wa jalla. Aku tidak mengkafirkan seorang pun dari ahli tauhid setelah dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah bidambin wa in 'amilal kaba'ir, dengan satu dosa pun meskipun dosa yang dia lakukan itu adalah dosa-dosa besar. Wa akiluhum ila Allah azza wa jal, dan perkara dosa atau perkara hati, perkara iman mereka aku kembalikan kepada Allah azza wa jal. Syekh Ahmad Abdul Hadi mengatakan, ay wala ahkumu ala ahadin min ahli al-Islam annahu kafirun bimujarrad fi'li dhanbin lam yathbut takfir bi fi'lihi. Maknanya Imam Syafi'i mengatakan, saya tidak menghukumi seorang pun dari kaum muslimin, menghukuminya dengan bahwa dia adalah telah kafir setelah dia melakukan satu perbuatan dosa, yang perbuatan itu lam yathbut takfiru bi fi'lihi, tidak ada dalil yang jelas yang mengatakan bahwasanya pelaku dosa tersebut kafir. Jadi memang susah mengeluarkan seorang itu dari lingkungan Islam setelah dia bersyahadat. Walau kana minal kabair, meskipun perbuatan yang dia lakukan itu termasuk dosa-dosa besar. Seperti apa? Kasyurbil khamari, minum minuman keras, awiz zina, atau berzina, awir riba, atau memakan riba. A'adanallahu min kulli ma yuskhituhu, semoga Allah menjauhkan kita dari semua yang dimurkainya. Nah, meskipun dia melakukan dosa besar, tapi tetap dia seorang muslim, tidak serta-merta kita mengkafirkannya. Wa hadha i'tiqadu ahli sunnati sahih al-munaqid li'tiqadil khawarij, dan ini adalah akidah ahlu sunnah yang benar yang menyelisihi akidah kaum khawarij, ekstremis yang
atau yang semisal dengan mereka, mimman kaffarul muslimina bidhunub, yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar, ya. Yang minum khamar kafir, yang berzina kafir, yang memakan riba kafir, ya. Waqad qa'ada ahlus sunnati fi hadza qawaida minha, dan ahlus sunnah dalam hal mengkafirkan orang itu telah meletakkan beberapa kaidah. Di sini disebutkan 4 kaidah. Yang pertama, al-aslu baqaul muslimi ala islamihi. Pada dasarnya, hukum asalnya, seorang muslim tetap berada dalam keislamannya. Apapun yang dia lakukan dari dosa besar, dia tetap seorang muslim. Yang kedua, man thabata islamuhu biyaqinin lam yakhruj anhu illa biyaqin. Siapa yang telah ditetapkan atau diyakini keislamannya, maka dia tidak dikafirkan kecuali dengan perbuatan yang yakin pula, yang diyakini, yang telah sabit ada keterangannya dalam Islam bahwa pelakunya itu telah keluar dari Islam. Nanti akan disebutkan. Yang ketiga, yadra'ul hukmu bil kufri wa ma yatarattab alaihi min haddin bisyubuhat. Ya. Tidak gegabah menghukumi seseorang pelaku dosa besar dengan kafir, ya, melabelinya sebagai seorang yang telah keluar dari Islam, ya. Jika di sana ada syubhat, ada hal-hal yang menghalangi kita untuk menjatuhkan vonis kafir kepadanya, nah, jadi tidak mudah. Dan yang keempat, la yunazzilu al-hukma bil kufri ala muslimin illa idza tawafarat fihi syurut wa intaffatil mawani'. Tidak memvonis hukum kafir kepada seorang muslim kecuali jika terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada hal yang menghalangi kita untuk mengkafirkannya. Nah, syurut dalam pandangan ulama akidah itu adalah sesuatu law fa'alaha al-muslim tu'tabar kufran fil asl. Sesuatu yang jika dilakukan oleh seorang muslim, maka ini menjadikannya telah keluar dari Islam. Seperti apa? Mencela Allah dan Rasulnya, ya. Seperti sabballah wa sabbar Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencela Allah dan mencela Rasulnya, ya. Mencela Al-Quran, ya. Menghina syariat Islam. Yang kedua, ingkaru syai'in ma'lumin minad din bid-darurah, mengingkari sesuatu yang telah disepakati dalam Islam dan telah diketahui, baik itu orang awam dan yang berilmu, semuanya mengetahui bahwasanya ini adalah perkara yang baku dalam Islam yang tidak boleh diingkari, seperti kewajiban salat, kewajiban zakat, kewajiban puasa, ya, kewajiban haji. Maka siapapun yang menolaknya, mengingkarinya, yang mengatakan tidak ada kewajiban salat, tidak ada kewajiban puasa Ramadan, maka ini adalah syarat bahwa dia telah berhak divonis kafir. Yang ketiga, as-sukhriyatu min sya'airil Islam, ya, mengolok-olok syiar-syiar Islam, ya, syiar-syiar Islam yang zahir, yang nampak, Al-Quran, ya, hadis Nabi,
kemudian juga syiar salat, ya baik itu salat 5 waktu, salat Id atau salat Jumat, ya. Dan i'tiqadu ma yukhalifu usul al-Islam. Kemudian berakidah, berkeyakinan dengan keyakinan yang menyelisihi keyakinan atau rukun Islam, ya. Dia berkeyakinan ada Tuhan selain Allah, maka dia ya kafir. Nah, ini syarat-syarat yang dilakukan, yang jika dilakukan ini telah jatuh vonis itu, tapi tidak serta-merta. Jika seorang menghina Al-Quran misalkan, nah ini perbuatannya telah menjadikan dia jatuh dalam ranah yang besar, ini bisa dia dikeluarkan dari Islam. Tapi intafatil mawani' perlu diperhatikan juga, tidak adanya penghalang untuk kita menjatuhkan vonis itu. Nah, penghalang ini biasa dibilang al-a'dar, alasan-alasan yang diterima. Seperti apa? Al-jahl, dia tidak tahu, ya. Dia tidak tahu kalau menghina Al-Quran itu, menghina Allah dan menghina Rasul itu mengeluarkan dia dari Islam, ya. Ini jika dia tidak tahu, maka ya perlu diberitahu, tidak dijatuhkan vonis kafir. Yang kedua, at-ta'wil, dia memahami nas dengan pemahaman yang salah, ya. Tidak mengambil pemahaman dari para ulama, para salaf, ya. Tapi dia ya menakwilkannya seenak perut dia, ya. Nah, ini perlu beri edukasi. Atau mungkin dia melakukan perbuatan itu karena terpaksa, ya, dia dipaksa untuk mengucapkan perkataan-perkataan kufur, ya. Ya, seperti yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir ketika ketahuan dia dan keluarganya, ibu bapaknya, ya, mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, didatangi oleh Abu Jahal dan konco-konconya, kemudian dipaksa untuk kembali ke agama Quraisy, nenek moyangnya. Dan tetap tidak mau, Yasir tidak mau, ya, anaknya Ammar juga tidak mau, istrinya Sumayyah juga tidak mau. Akhirnya Yasir dan Sumayyah, ya, dibunuh, ya. Tersisa anaknya Ammar bin Yasir ini kemudian dipaksa untuk mengucapkan amantu, saya beriman kepada Hubal, kepada Lata dan Uzza. Lalu dia pun mengatakan hal itu, dia tidak dibunuh. Setelah itu ketika dia duduk menangis, ya, meratapi nasibnya itu, datang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan, ya Rasulullah, Ammar ini telah murtad. Ammar, maksudnya saya ini, telah keluar dari Islam. Apa yang kamu lakukan? Tadi saya dipaksa untuk mengucapkan kata-kata kufur ini dan saya lakukan. Saya mengatakan seperti yang mereka inginkan. Lalu Nabi SAW mengatakan, jika kamu dipaksa lagi, maka ucapkan seperti yang kamu ucapkan tadi. Karena orang dipaksa itu tidak ada hukumnya, ya, mukrah. Nah, dan yang ketiga, yang keempat, ya, dia salah, al-khata' atau adamul qasdi, dia tidak sengaja mengucapkan kata-kata itu. Dan yang terakhir adalah junun atau fuqdanul aql, gila. Orang gila mengucapkan kata sekufur apapun, ya, tidak ada hukumnya. Dan juga masuk dalam kategori ini jika seorang bermimpi dalam keadaan tidur, bermimpi lalu mengucapkan kata-kata
kufur, ya, maka ini tidak mengeluarkan dia dari Islam. Nah, sehingga vonis, ya, menjatuhkan vonis kafir kepada seorang muslim itu sangatlah berat, susah. Dilihat syarat-syaratnya dan apakah ada uzurnya ataukah tidak. Ya. Baik. Dan dalil terhadap akidah Imam Asy-Syafi'i ini, ya, bahwa beliau tidak mengkafirkan seorang muslim pun yang telah bersyahadatain meskipun dia melakukan dosa besar, ya. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Nisa ayat 94. Wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'minan tabtaguna 'aradal hayatid dunya. Dan janganlah kalian mengatakan, memvonis seseorang ini ketika perang, ya. Ketika perang itu jika ada yang menyerah dan bersyahadat, tidak boleh dibilang kamu cuma beralasan untuk tidak dibunuh. Kalau dia sudah bersyahadat berarti jangan dibunuh pada dalam kondisi perang. Jika seorang telah mengatakan itu, lalu kalian jangan membantahnya dan mengatakan lasta mu'minan, kamu bukan seorang yang muslim, kamu kafir, ya, padahal dia telah bersyahadat, ya. Tabtaguna 'aradal hayatid dunya, padahal, ya, ada niat di balik itu, kamu ingin mengambil hartanya dan seterusnya. Nah, ada kisahnya Usamah. Ya, Usamah ini anak dari Zaid, ya, Zaid bin Al-Harits. Itu dulu anak angkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Anaknya Zaid ini namanya Usamah. Ini diantara anak-anak yang disayangi, dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, terkadang, ya, Zaid, Usamah dan Al-Hasan Al-Husain itu digendong oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dicium sama beliau. Ya, bahkan kalau Nabi salat, ya, mereka naik di atas punggungnya beliau yang mulia itu sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika pada satu peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimnya untuk berperang, dan ketika kembali dia menceritakan heroiknya perang itu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan dan senyum, suka mendengar, ya, dari ceritanya Usamah ini, sampai kepada perkataan Usamah, dan ada di antara musuh saya itu yang begitu mau saya tebas kepalanya, dia mengatakan la ilaha illallah, tapi saya tetap tebas kepalanya. Alasan ini, ya. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam. Beliau memukulkan tangan telapak kanannya pada telapak kirinya, mengulang-ulang dan mengatakan, ala syaqaqta qalbah, ya. Ala syaqaqta qalbah, ala syaqaqta qalbah, ya. Nabi berubah dan Nabi mengatakan, apa kamu sudah belah hatinya? Sudah lihat kalau dia tidak jujur dalam katanya itu la ilaha illallah itu? Dan Nabi mengulang-ulangnya sampai Usamah mengatakan, laitani lam ukhbir, seandainya saya tidak beritahu Nabi dengan kejadian ini. Nah, karena perkara besar setelah seorang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu, meskipun dalam kondisi perang. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, hadis kullul muslimi 'alal muslimi haramun maluhu wa damuhu wa 'irduhu, ya. Setiap muslim atas muslim yang lainnya itu harus saling menjaga. Darahnya tidak boleh dialirkan karena haram hukumnya, ya. Hartanya juga tidak boleh dirampas karena haram hukumnya. Dan juga harga dirinya jangan sampai diganggu karena haram hukumnya. Nah, ini muslim, meskipun dia melakukan dosa besar, dia tetap muslim, ya.
Makanya orang yang melakukan dosa besar lalu kemudian ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan menceritakan. Ya. Jika ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang tahu, maka sembunyikan meskipun kepada orang terdekat kita. Ya. Juga kalau diketahui dan ditegakkan had, ditegakkan hukuman, maka setelah itu jangan dicela. Setelah itu jangan dicela, jangan dijadikan buah bibir ya. Yang ketiga, hadis la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihdath thalath. Tidak halal darah seorang muslim ya kecuali jika dia melakukan 3 perkara. Nah, ini yang disebutkan di antara 3 hal yang membolehkan seorang itu ditegakkan qisas. Ketika dia membunuh, maka dibunuh. Ketika dia berzina dan ketahuan, dirajam. Kalau sudah berkeluarga. Dan seorang yang murtad. Murtad, kata Nabi, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang murtad, maka bunuhlah. Apakah itu dilakukan sekarang? Ya tidak. Kalau syariat Islam ditegakkan, ya. Kalau syariat Islam ditegakkan, ya. Dan itu sangat-sangat sulit di zaman sekarang. Di Aceh saja yang sudah diterapkan syariat Islam, pada kanun mereka tidak ada pembunuhan, tidak ada seorang yang membunuh itu harus dibunuh juga. Ya. Belum sampai kepada orang yang berzina dan dia seorang muhsan, sudah menikah, itu dirajam sampai mati. Belum ada. Ya. Yang mencuri dipotong tangannya, belum ada. Belum sampai ke sana kanun mereka. Ya. Dan penerapannya pun bukan dilakukan oleh orang biasa, tapi itu oleh pemerintah. Ya. Hadis yang keempat, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma wa in kana kama qala wa illa raja'at ilaihi. Ini perkara besar juga ketika kita mengatakan kepada saudara muslim kita, kamu itu kafir. Maka perkataan kita kamu itu kafir ini naik ke langit. Ya. Jika benar, selamatlah orang yang mengucapkannya itu. Dan jika tidak, maka dia akan diuji dengan perkataan yang sama. Raja'at ilaihi, perkataan itu kembali kepadanya yang mengucapkannya. Ini oleh para ulama, ya, penyebutan kafir yaitu satu hal yang besar dan bisa dikiaskan kepada seorang mengatakan kepada saudaranya ya fasik, ya mubtadi', ya asi, ya. Wahai orang yang berdosa, wahai pendosa, wahai pelaku dosa besar, pelaku bid'ah, ya. Wahai seorang yang fasik. Nah, perkataan-perkataan yang semisal kepada saudara muslim kita, tuduhan-tuduhan kita kepada mereka, nah ini akan naik ke langit. Dan akan dibuktikan jika benar, selamatlah kita. Jika tidak, kita akan diuji dengan perkataan yang sama. Nah, sehingga Al-Hasan Al-Basri itu mengatakan tuduhan kita kepada saudara muslim kita itu akan kembali kepada kita. Kita akan dicoba dengan ujian yang sama. Kalau tidak seperti itu, ya, kita mencela seorang dengan satu dosa, maka kita akan dicoba dengan dosa yang sama. Dan hadis yang kelima adalah hadis Usamah bin Zaid yang telah saya sebutkan tadi, ya, bahwa mengeluarkan seorang dari Islam itu sangatlah berat, ya, tidak mudah. Kemudian wa qauluhu wa akiluhum ilallahi azza wa jal, dan adapun perkara hati mereka, keimanan mereka itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pelaku dosa besar itu imannya naqis. Imannya tidak sempurna, karena iman itu
Ya sifatnya fluktuatif, naik turun. Nah, apa makna kata Imam Syafi'i, wa akiluhum ilallahi azza wa jal, dan aku serahkan urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai, kata Syekh Ahmad Al-Hadi, wa atruku hisabahum ala ma fi qulubihim ilallahi ta'ala fil akhirah. Dan adapun urusan menghukumi, mencari tahu apa yang ada dalam dasar hati mereka, ya ini perkara Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada kaidah nahkumu bidzawahir wallahu yatawallas sarair. Perbuatan itu kita hukumi dari yang nampak saja. Adapun yang tersembunyi berupa ya perbuatan hatinya, dia sengaja ataukah tidak, maka ini dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Al-Khattab, khalifah yang kedua radhiyallahu anhu, ketika dia berkata, inna unasan kanu yu'khaduna bil wahyi fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu manusia itu dihukum itu berdasarkan wahyu. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wahyu masih turun. Jadi satu perbuatan langsung ada hukumnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu. Adapun di zaman Umar, wa innal wahya qad inqata. Wahyu telah terputus. Wa innama na'khudhukum al-ana bima dhahara lana min a'malikum. Adapun sekarang maka kami menghukumi, menjatuhkan vonis kepada kalian itu berdasarkan apa yang nampak dari perbuatan kalian. Faman azhara lana khairan aminnahu. Siapa yang menampakkan perbuatan baik kepada kami, dia aman. Wa qarrabnahu, dan kami pun percaya, mendekatkan dia, aman dia. Wa laisa ilaina min sariratihi syai'un Allahu yuhasibuhu fi sariratihi. Adapun perkara hatinya, ya, yang tersembunyi darinya, ini tidak ada kemampuan kita untuk mengetahuinya. Kita pasrahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga wa man azhara lana su'an lam na'manhu. Dan siapa yang menampakkan ya keburukan, ya, lam na'manhu, maka kami tidak memberi aman, tidak memberikan keamanan padanya. Walam nusaddiqhu, dan tidak mempercayainya, atau tidak juga memberikan rasa percaya kepadanya. Wa in qala fi sariratahu inna sariratahu hasanah, meskipun dia mengatakan saya melakukan ini tapi niatku baik, ya, tapi niatku baik. Dia melakukan pemberontakan tapi niatnya baik. Nah, ini tidak menjadi hujjah, karena pemberontakan itu suatu perbuatan yang salah. Nah, di masa Khalifah Umar, ketika muncul faham Khawarij, mulai benih-benihnya muncul pemberontakan di Irak, ya. Lalu Umar mengetahui bahwasanya pelopornya itu fulan. Umar undang dia, panggil dia ke Madinah. Begitu datang ke Madinah, Umar bertanya dan dia membenarkan, langsung dipukul kepalanya dengan pelepah kurma. Umar seorang khalifah, langsung dipukulkan kepalanya dengan pelepah kurma, agar apa yang ada dalam pikirannya itu keluar. Nah, setelahnya ketika masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan pasukan dari Irak bergabung dengan Mesir untuk mengepung kota Madinah, ya, dia diajak untuk pergi, dia tidak mau. Padahal dia pelopornya. Ketika ditanya kenapa, kata dia, pukulan yang saya terima dari Amirul Mukminin itu masih membekas dan telah mengeluarkan virus tadi itu dari kepalaku. Nah, ternyata
di zaman sekarang ini di negara-negara seperti Rusia dan Almania, Jerman, itu para pecandu khamar dan pecandu zina, itu hukuman yang diberikan adalah didera, dicambuk. Dan yang pikirannya berbahaya untuk negara, hukumannya dipukul kepalanya. Dan setelah itu hilang pikiran-pikiran jeleknya. Masya Allah. Ini asar dari Umar radhiyallahu anhu, ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Fal hisabu fi hadhihi dunya ala hasabi ma yadhharuhu al-insanu min amalin wa akhlaqin khairan kanat am syarra. Jadi perhitungan di dunia ini, kita menilai seseorang itu berdasarkan perbuatannya, baik dan buruknya. Itu penilaiannya berdasarkan hal yang nampak saja. Adapun yang tersembunyi, wa amma ma waqara fi qalbihi fa ilmuhu indallahi ta'ala alladhi ya'lamu sirra wa akhfa. Adapun perkara hatinya, niatnya baik atau tidak, ini dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa yang tersembunyi. Wa huwa subhanahu yuhasibul ibad ala dzalika yaumal qiyamah. Dan perkara Allah menghisapnya itu di hari kiamat. Ya. Itu di hari kiamat. Jadi bahkan pada perbuatan-perbuatan yang baik, misalkan Nabi menyebutkan awwalu ma tusa'aru bihin nasun nara yaumal qiyamati thalath. 3 orang manusia yang pertama kali digiring dan dilemparkan ke neraka itu 3 orang. 3 orang ini perbuatannya perbuatan baik semuanya, yang nampak di hadapan manusia, Masya Allah. Yang pertama qari, yang membaca Al-Quran, yang memperbagus bacaan Al-Qurannya, ya. Yang kedua mutasaddiq, ya, yang gemar bersedekah. Dan yang ketiga mujahid fi sabilillah, yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini nampak dalam pandangan manusia bagus, perbuatannya perbuatan mulia. Tapi ternyata mereka yang pertama kali disidang. Karena apa? Allah mengetahui yang tersembunyi dalam hati. Mereka ditanya, masing-masing menjawab, ya. Seorang qari mengatakan, saya mempelajari Al-Quran, membacanya, ya, itu lillahi ta'ala. Tapi kata Allah, bohong kamu. Kamu membacanya, mempelajarinya untuk dibilang qari, ya, untuk mendapatkan secuil dari itu niat awalnya, ya. Mutasaddiq, ketika ditanya, Allah sebutkan, ya, banyaknya karunia yang Allah berikan kepadamu pada kehidupan duniamu, iya. Dan saya tidak menyisakan satu kesempatan pun kecuali saya bersedekah di sana. Ada momen-momen apapun saya bersedekah di sana, selama itu diridai Allah, ya. Dia menjawab demikian. Tapi Allah mengatakan, kadzabta, engkau telah berdusta. Engkau berinfak, bersedekah banyak itu agar dibilang dia ini dermawan, ya. Mujahid, qataltu fika hatta ustushhidtu. Aku berperang di jalanmu ya Allah sampai aku syahid. Kata Allah, kamu bohong, ya. Kamu berperang di jalanku agar dibilang pemberani, ya. Jadi perkara niat hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ya, kita mungkin di dunia melihat Masya Allah para syuhada ini, kita berhusnudzan, ya, tapi Allah Subhanahu wa taala lebih tahu apa yang ada dalam hati. Ya, dalam hadis juga Nabi SAW mengatakan, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah
hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Seorang di antara kalian itu beramal dengan amalan ahli syurga sampai tidak ada jarak antara dia dengan syurga itu kecuali dira' saja, satu hasta. Kalau dia meninggal masuk di syurga. Tapi fayasbiqu alaihi alkitab, takdir Allah berkata lain. Dia di ujung hayatnya mengamalkan perbuatan dosa dan diwafatkan kala itu juga. Kata Syekh Utsaimin, perbuatannya ketika dia beramal amal saleh itu fima yabdu, yang nampak dalam pandangan manusia bahwa amalan yang dia lakukan ini adalah amalan saleh. Padahal Allah tahu itu bukan amalan saleh, ya. Karena niatnya tidak baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kita, mengaruniakan kepada kita husnal khatimah. Ya. Demikian yang bisa diambil pada pertemuan subuh hari ini. Ya, jika ada pertanyaan, ya, silahkan. Ini perkara besar usul. Perkara besar ini menjatuhkan vonis kepada saudara muslim. Ya. Baik, ada pertanyaan? Silakan Ustaz. Ternyata memang dalam praktek itu belum tentu kepala itu. Persoalan pengadilan itu letakkan dan pemikiran itu bukan dari hati. Kalau orang itu bukan hati, saya kira kalau tidak akan ada. Kalau dia berpikir pasti memberikan pekerjaan dan ini Umar memang cerdas ya. Dalam satu kecerdasan itu usaha di sarana itu masukkan menerima informasi dalam kota sementara berkecamuk lalu penyakit akhirnya menjadi dua dipermasalahkan lanjut atau tidak diarahkan. Umar kembali diprotes, itu kan takdir Allah, kembali aja kalau takdir mati atau tidak. Tapi hebatnya Allah yang saya sudah baca, ya kita meninggalkan takdir tidak lain. Tapi yang paling hebat dalam hadis kami jelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 14, di situ diceritakan Allah mengenai diri manusia dari ibu dan seterusnya. Dan sesuai pada saat itu ayat ini dulu Rasulullah itu duduk dengan sahabat. Ayat ini pelan-pelan dan Umar kadang-kadang duduk kepala, kadang-kadang ini. Sehingga pada ayat terakhir katabar Allah Rasulullah ini lebih dulu datang Umar dan Rasulullah. Sama surah begitu. Itu ayat waktu saya. Terus jadi kamu. Ini apa sesungguhnya jadi Umar? Iya. Masya Allah. Memang Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu itu dan semua khalifah punya banyak keutamaan. Ya, banyak keutamaan. Nabi SAW bahkan ya sebelumnya dalam Al-Quran itu ada beberapa ayat yang turun karena usulannya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan mengumpulkan Al-Quran menjadi mushaf yang kita baca sekarang itu dari usulan Umar bin Al-Khattab. Kewajiban berhijab bagi wanita itu atas usulan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nah, sehingga yang dikisahkan itu ya fatabarakallahu ahsanul khaliqin itu
diucapkan Umar terlebih dahulu. Ya. Lalu setelahnya Nabi SAW. Ya, bukan berarti Nabi mengikuti perkataan Umar, tapi itu wahyu. Makanya Nabi SAW mengatakan, pada setiap umat itu ada mulhamun, ada orang yang diberi ilham. Ya. Ada diberi ilham. Dan pada umatku, orang yang diberi ilham itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi diberi ilham. Ya, Allah Subhanahu ilham itu cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan ke dalam hati seseorang, sehingga dia berkata dengan perkataan-perkataan hikmah, ya, yang itu sesuai dengan yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika perang Badar ada tawanan, ya, Umar mengatakan dibunuh saja tawanan itu. Berikan Miqdad kepada Ali untuk dibunuh, ya. Abdurrahman kepada bapaknya Abu Bakar untuk dibunuh, ya. Itu para tawanan. Tapi Nabi bertanya kepada Abu Bakar bilang, ya kita manfaatkan mereka. Jangan dibunuh, tapi ditawan, bawa pulang ke Madinah, ya, ambil tebusan. Awal-awal Islam, negara membutuhkan uang, ya. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya yang membenarkan usulannya Umar. Maka nali nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Tidak pantas bagi seorang nabi itu mengambil tawanan. Yang pantasnya mereka dibunuh. Ya. Jadi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu itu punya banyak keutamaan yang semuanya, yang kebanyakannya itu disetujui dalam Islam. Ya. Diwan, ya. Dulu itu mengirim pasukan dan tidak tahu, kirim saja sampai mereka kembali sendiri, tidak ada waktunya, tidak ada jangka waktunya, ya. Begitu juga pemberian gaji kepada para askar itu tidak mundhabit, tidak dicatat. Siapa yang mau pergi berjihad, ya silahkan, tapi semuanya dirubah di zamannya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ada nama-nama yang menjadi askar dan itu gajinya diberikan setiap bulan. Kemudian para pasukan itu hanya dikirim 4 bulan saja. Setelahnya diganti dengan pasukan yang lain. Ya. Ini setelah beliau bertanya kepada putrinya Hafsah. Ya. Wanita itu kalau ditinggalkan oleh suaminya, dia bisa bertahan berapa lama? Ya. Hafsah malu-malu, kata dia, ini bapakmu, jangan kamu malu. Nanti saya sampaikan kepada umat ini, kepada umat Muhammad. Lalu Hafsah mengatakan 4 bulan ya abadi. 4 bulan. Nah, sehingga putusan Umar, para prajurit itu dikirim ke perbatasan-perbatasan hanya selama 4 bulan saja. Setelah itu ditarik, diganti lagi. Ya. Dan masih banyak. Dan Umar ini terkenal jago strategi. Ya. Strategi. Dan yang mengalahkan Umar pada sisi strategi dan militer itu hanyalah Khalid ibn al-Walid. Ya. Khalid ibn al-Walid, ya. Al-Makhzumi, yang ini memang tak terkalahkan, ya. Bahkan sirah-sirahnya, sejarah peperangannya itu dipelajari sampai sekarang, dipelajari oleh orang Barat. Karena pada saat perang melawan Romawi, ya, perang Mu'tah yang terkenal itu Khalid ibn al-Walid, pasukan kaum muslimin sedikit, ya. Hanya 3.000 berhadapan dengan 100.000 itu berhadapan dengan 3.000. Ya. Tapi Khalid bin Walid ini naik ke puncak gunung lalu melihat pasukan Romawi lalu mengatakan, haula la ilma lahum bil qital. Mereka ini, bangsa Romawi ini tidak punya ilmu dalam peperangan, tidak punya ilmu perang. Ya. Dan memang benar kaum muslimin menang, masya Allah. Ya.
Meskipun dengan cara-cara lihai untuk bisa selamat. Ya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ada lagi pertanyaan atau satu saja? Ya cukup ya. Jadi kesimpulannya, kita tidak boleh mudah menjatuhkan vonis kafir kepada saudara muslim kita, meskipun dia melakukan dosa besar, sebelum dia ditanya apa alasannya. Ya. Sampai-sampai pada permasalahan-permasalahan yang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kafir, ya. Ini terjadi khilaf di antara para ulama. Ya, masalahnya ini tidak mudah mengeluarkan seorang dari Islam. Dalam fikih Islam dia akan dipenjara, lalu diberi edukasi, dicari tahu apa alasan dia untuk tidak salat. Ya. Dipaksa untuk salat dalam penjara itu. Ya, ruang rehabilitasi lah. Karena salat itu merupakan tanggung jawab pemerintah untuk mewajibkan kepada seluruh kaum muslimin yang sudah akil dan baligh. Tapi kalau ada yang tidak mau sholat, ya ini dipenjara. Kemudian ditanya apa alasannya. Kalau dia mengatakan saya tahu sholat itu wajib tapi saya malas, dipaksa untuk sholat. Kalau tetap dia bersikukuh tidak mau sholat, nah ini barulah para ulama mengatakan ini dia hanya bersembunyi di balik alasannya. Dia tahu, yakin kewajiban salat tapi dia malas. Tapi hukum asalnya dia ini telah mengingkari kewajiban salat itu. Lalu kemudian ditegakkan had, ya. Dipancung kepalanya. Setelah itu dikuburkan di mana? Di pekuburan Islam ataukah di pekuburan non-Islam, non-Muslim? Nah ini khilaf lagi di antara para ulama. Ada yang mengatakan dia selama dia itu dibunuh karena had, berarti dia seorang muslim. Tapi di sana juga ada had karena dia telah menukar agamanya. Jadi bukanlah perkara mudah kita memvonis seseorang itu telah keluar dari Islam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.